Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa hidup seperti seekor hamster yang berada di dalam roda? Berlari cepat, tapi pada akhirnya hanya akan berputar di tempat yang sama. Pergi ke kampus untuk kuliah, mengerjakan tugas, kemudian part-time, sampai pada akhirnya kita lupa untuk benar-benar kita mempertanyakan apa tujuan dari semua ini. Maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari seorang sosok yang pernah mengalami fase hidup terjebak, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari beliau terjebak di dalam sebuah sumur, kemudian terjebak di dalam penjara, pada akhirnya beliau terjebak hidup di dalam istana. Kisah beliau ini akan mengajarkan kita bagaimana caranya mencari sebuah makna dari kesibukan yang tiada ujungnya. Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau dibuang oleh saudara-saudara beliau ke dalam sebuah sumur. Kemudian singkat cerita, beliau dijual sebagai seorang budak. Dan kemudian pada akhirnya, beliau dijebloskan ke dalam sebuah penjara. Akan tetapi, dalam setiap fase yang dilewati oleh beliau tidak pernah berhenti untuk belajar. Bagaimana caranya menafsirkan mimpi, kemudian bagaimana caranya beliau mengelola emosi dan nafsu beliau, sampai akhirnya beliau menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apa yang membuat beliau sampai bisa untuk bertahan sejauh ini? Kuncinya ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Surah Yusuf ayat 111. Jadi, bukan tentang seberapa sibuk kita, melainkan seberapa dalam kita memaknai setiap prosesnya. Saya masih sering terjebak di dalam sebuah mindset seperti bahwasanya IPK harus sempurna, kemudian harus memiliki sebuah bisnis sebelum wisuda dan semacamnya. Akan tetapi dari cerita Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwasanya hidup ini bukanlah sebuah checklist yang harus kita kejar dengan panik. Karena pada saat di penjara, Nabi Yusuf bukanlah tipikal orang yang justru mencari cara bagaimana caranya untuk melarikan diri atau mengutuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau melayani sesama tahanan untuk menafsirkan mimpi. Meskipun di sisi lain beliau masih belum mengetahui kapan beliau akan bebas dari penjara. Dari cerita ini kita bisa mempelajari dua hal. Yang pertama, ikhtiar itu perlu untuk direncanakan, tapi jangan sampai rencana kita itu mengerdilkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kontribusi adalah bentuk tertinggi daripada proses ikhtiar. Ketika kita fokus pada hal yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan yang seluas-luasnya untuk kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwasanya rencana manusia bisa runtuh, akan tetapi kontribusi yang tulus akan selalu meninggalkan jejak. Kemudian hasilnya apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam membantu tahanan ketika berada di penjara, membuat nama Nabiullah Yusuf terdengar sampai di telinga raja, yang pada akhirnya beliau dibebaskan dari penjara dan beliau dijadikan sebagai raja di negeri tersebut. Inilah tawakal yang sebenarnya, bekerja seolah-olah semuanya bergantung pada kita, akan tetapi di dalam hati kita meyakini bahwasanya kita bergantung kepada satu-satunya zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, bukan berarti ketika kita bertawakal kita harus berhenti untuk membuat rencana atau mengejar mimpi-mimpi kita. Justru Islam mendorong kita semaksimal mungkin untuk optimal dalam berikhtiar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup di dunia ini selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhirat kamu seolah-olah besok adalah kematianmu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk merancang masa depan kita dengan matang. Akan tetapi, jangan sampai kita melupakan bahwasanya dalam setiap rencana, sisakan sebagian ruang untuk kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap ambisi, iringi sebuah niat di dalam hati kita untuk berkontribusi dalam setiap prosesnya. Dan di dalam setiap usaha harus diiringi dengan doa. Ya Allah, jika hal ini baik untuk saya, maka mudahkanlah. Jika hal ini tidak baik untuk saya, maka alihkanlah saya ke jalan yang lebih baik. Seperti petani yang menanam benih dengan teknik terbaik, akan tetapi tetap berserah pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan dan memancarkan
sinar matahari. Karena percuma saja kita panen banyak, akan tetapi di dalam hati kita kehilangan rasa syukur.